Shalom kekasih Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau masih izinkan kami beribadah kepadamu. Mari Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami memenuhi setiap hidup kami. Kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan, kita katakan ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil
ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Shalom saudaraku dikasih Allah. Senang sekali malam hari ini kita boleh berjumpa bersama-sama dalam program Worship Night. Mari Bapak dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kami sembah, kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi setiap kami, supaya kami tidak hanya dapat mengerti firman-Mu, menyimpan dalam hati kami, namun lebih lagi kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus mengurapi kami semuanya malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dikasih Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sesungguhnya kehidupan orang percaya yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Kehidupan orang percaya yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Kalau kita belajar firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, di sana dinyatakan bagaimana hari Pentakosta itu terjadi, pencurahan Roh Kudus terjadi atas para murid-murid daripada Tuhan Yesus, atas para rasul pada waktu itu. Di mana mereka sedang menantikan janji Bapa. Dan janji Bapa itu dinyatakan atas mereka dengan adanya dicurahkannya Roh Kudus atas mereka. Dan tatkala mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, Bapak dikasih Tuhan, mereka berbahasa roh, mereka berbahasa lidah.
Mereka berbahasa-bahasa lain, saudaraku dikasih Tuhan. Dan luar biasanya saudaraku dikasih Tuhan. Mereka notabene adalah orang-orang Galilea. Mereka tidak pernah belajar bahasa-bahasa lain. Sementara di sekitar mereka pada waktu hari Pentakosta terjadi, ada banyak orang-orang yang datang dari berbagai daerah. Ada banyak orang yang asing di sana. Mereka orang-orang dari Yudea. Mereka orang-orang dari Mesopotamia. Mereka orang-orang Kapadokia. Mereka orang-orang Elam, saudaraku. Orang Media, saudara. Orang Pontus. Bahkan ada di antara mereka juga orang-orang dari Arab, saudaraku dikasih Allah. Dan para rasul yang orang-orang Galilea ini, para murid orang-orang Galilea ini, saudara. Mereka berbahasa-bahasa mereka, bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa-bangsa ini mengerti apa yang sedang mereka sampaikan. Dan luar biasanya, mereka semua walaupun dengan berbagai bahasa yang ada pada waktu itu, mereka berbicara. Satu hal yang mereka nyatakan, mereka sedang memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sekali lagi, mereka memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, Bapak dikasih Tuhan. Kekasih Allah. Ketika kita memperingati Pentakosta, gereja memperingati Pentakosta, gereja mempersiapkan diri sedemikian rupa. Bahkan mereka berdoa 10 hari setelah memperingati kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Berdoa setiap malam selama 10 hari untuk minta supaya Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Dan sebagai tanda daripada mereka sudah dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Dan kita Gereja Betel Indonesia dalam pengakuan imannya juga menyatakan bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah mereka berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Saudara, saya tidak anti bahasa roh. Saya pun berbahasa roh. Ketika saya berdoa, ketika saya melayani, saya berbahasa roh. Dimanapun saya melangkah, saya berbahasa roh. Saya sedang membangun diri saya sedang membangun iman saya dengan berbahasa roh. Saudaraku dikasih Tuhan, ada banyak orang fokus hanya di berbahasa rohnya. Bagaimana mendapatkan bahasa roh? Ketika pencurahan Roh Kudus yang mereka kejar adalah bagaimana mereka bisa berbahasa roh. Tidak salah, saudara. Tapi yang seringkali dilupakan adalah bagaimana sesungguhnya kehidupan kita setelah dibaptis Roh Kudus. Apa yang seharusnya kita kerjakan dalam kehidupan kita tatkala saudara dan saya sudah dibaptis Roh Kudus? Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Apa sih yang seharusnya terjadi dalam diri seorang yang sudah dibaptis Roh Kudus? Saudara, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kita dapatkan di sana bagaimana saudaraku dikasih Tuhan. Yang pertama, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, hidupnya mengalami perubahan. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Yang pertama adalah mereka berani memberitakan Injil. Sekali lagi, yang pertama mereka berani memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, saudaraku dikasih Tuhan. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya mengalami ketakutan untuk memberitakan Injil. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19 berkata, segala kuasa di surga maupun di bumi Tuhan Allah sudah berikan kepada Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan Yesus berkata, oleh sebab itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat agung Tuhan nyatakan, Tuhan perintahkan, Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya. Tapi mengapa ada banyak orang Kristen mengalami ketakutan, tidak berani memberitakan kabar baik. Sementara orang-orang di sekitar mereka sedang mencari keselamatan. Mereka membutuhkan keselamatan. Ada banyak orang yang sudah kehilangan pengharapan
Mari kita mulai melangkah. Mari kita mulai bergerak. Mari kita mulai, saudaraku, memberitakan kabar keselamatan kepada mereka. Memberitakan kabar pengharapan kepada mereka. Pengharapan akan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Saudaraku dikasih Allah, kalau kita membaca dalam Alkitab, apa yang terjadi dengan Petrus? Saudara, Petrus sebelum mengalami baptisan Roh Kudus, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dia mengalami ketakutan. Dia tidak berani menjadi saksi daripada Kristus. Tidak pernah berani menjadi saksi daripada Yesus. Dia menyangkal sampai 3 kali. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia dibaptis oleh Roh Kudus, ketika pencurahan Roh Kudus dinyatakan pada waktu itu, saudaraku dikasih Allah, dia berani memberitakan kabar baik. Dia berani memberitakan Injil keselamatan. Kisah Rasul pasal 2, saudaraku dikasih Tuhan, kita dapatkan di sana. Ya, kita lihat di sana bagaimana ketika itu para murid-murid ketika mereka berbahasa asing, orang-orang di situ kaget, tercengang-cengang. Bahkan di antara mereka menyeletuk, mereka berkata, "Oh, orang-orang ini sedang mabuk oleh anggur manis." Mereka berkata bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, para rasul, sedang mabuk, saudara. Dan Petrus pada waktu itu berdiri bersama dengan 11 murid Tuhan Yesus yang lain. Dia dengan nyaring, dengan keras, dia berbicara kepada mereka semuanya. Dia berkata dengan jelas, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa dengar, camkan apa yang aku katakan. Perhatikan, camkan apa yang aku perkatakan kepadamu. Orang-orang ini tidak mabuk oleh anggur yang manis. Apalagi hari ini masih pukul 9 katanya. Dan Petrus terus berbicara. Petrus memberitakan siapa Yesus. Bagaimana Yesus mati. Yesus bangkit dan hidup, saudara. Dan luar biasanya, oleh pemberitaan Petrus, 3.000 orang, sekali lagi, 3.000 orang pada waktu itu bertobat, memberi diri untuk dibaptis, saudaraku dikasih Allah. Luar biasa, haleluya. Petrus mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil. Saudaraku dikasih Allah, ada banyak alasan orang percaya untuk tidak memberitakan Injil. Hari-hari ini gereja sudah kehilangan esensi daripada gereja sesungguhnya. Padahal gereja dipanggil, gereja diutus untuk memberitakan kabar baik. Gereja diutus untuk menuntaskan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang Kristen tidak berani memberitakan Injil. Ada orang berkata, "Oh Pak Pendeta, saya tidak mungkin memberitakan Injil di tempatku. Situasi, keadaan tidak memungkinkan. Kita minoritas di sana. Aku tinggal di desa. Tidak mungkin rasanya aku memberitakan Injil. Jangan-jangan nanti mereka menyesah aku. Jangan-jangan nanti oleh karena aku memberitakan Injil, aku mengalami aniaya." Saudaraku, saya mau beritahu, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 38, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku," sekali lagi, "barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku." Dia tidak layak bagiku, kata Tuhan Yesus. Saudara, saya mau beritahu, selama Matius 28 ayat 18 sampai 19, yaitu amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus, belum diubah oleh Tuhan.
belum diubah oleh para malaikat. Itu artinya Matius 28 ayat 18 sampai 19 masih berlaku untuk saudara dan saya. Amin. Saudaraku dikasih Allah, mari kita beritakan kabar baik ini kepada seluruh makhluk, seluruh bangsa. Sampai akhirnya mereka boleh mendengar, mereka boleh percaya, mereka boleh bertobat kepada Tuhan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, ada langkah kecil yang kita bisa lakukan. Saudara bisa mungkin mendekati, bertemu dengan tetangga saudara yang mungkin pada waktu itu dia sedang sakit. Saudara bisa kunjungi, saudara bisa datangi dia, dan saudara bisa minta izin. Bolehkah atau diizinkankah aku mendoakanmu? Saudaraku, bicara orang mau percaya kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, itu bukan tugas kita. Itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan kita dan tugas kita adalah menyelesaikan amanat agung, memberitakan, sekali lagi, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka memiliki komitmen yang kuat untuk bersekutu, untuk berdoa, untuk belajar firman Tuhan. Mempunyai kerinduan, kehausan, kelaparan akan firman Tuhan. Kerinduan, kehausan, kelaparan untuk terus berdoa. Untuk bersekutu satu dengan yang lain. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai dengan 46. Bagaimana saudaraku dikasih Tuhan, jemaat mula-mula pada waktu itu saudara. Mereka setiap hari firman Tuhan berkata, berkumpul. Setiap hari mereka berdoa. Setiap hari saudaraku dikasih Allah, mereka mendengarkan pengajaran dari para rasul. Saya baca untuk saudara, Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah dalam hidup kita setiap hari, setiap saat punya kehausan, kelaparan akan kebenaran firman Tuhan? Kehausan, kelaparan untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Ada sebuah kerinduan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Dengan saudara-saudara kita seiman. Untuk kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Hari-hari ini gara-gara pandemi, gara-gara COVID-19, saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak bisa beribadah, berkumpul bersama-sama. Kita sudah kehilangan satu persekutuan satu dengan yang lain. Yang sesungguhnya tidak bisa digantikan dengan pertemuan secara online, saudaraku dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari bangun diri kita masing-masing. Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saya percaya pasti saudara dan saya memiliki kerinduan seperti jemaat mula-mula. Rindu untuk bersekutu bersama-sama. Rindu untuk belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan, mengenal Dia lebih lagi saudara. Rindu dan haus untuk senantiasa berdoa. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, ciri daripada orang yang dibaptis Roh Kudus. Yang ketiga, mereka memiliki kemurahan hati. Mereka memiliki kepedulian. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau ada orang yang dibaptis Roh Kudus, mereka masih pelit, mereka masih kikir, mereka masih egois. Saudaraku sekalian, perlu dipertanyakan, apakah betul mereka sudah dipenuhi Roh Kudus dalam hidup mereka? Karena seorang yang sudah dibaptis Roh Kudus pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Ada kemurahan hati yang keluar. Dia tidak egois, dia peduli dengan keadaan di sekitarnya.
peduli dengan orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang perlu dibantu. Ketika mereka mengerti kebenaran, oleh karena kehausan mereka akan kebenaran firman Tuhan, kebenaran itu akan mengubahkan kehidupan mereka. Roh Kudus menuntun mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Dan ketika mereka hidup dalam kebenaran, maka muncul buah roh dalam diri mereka. Dan salah satunya adalah kebaikan, kemurahan ada dalam kehidupan mereka. Jemaat mula-mula, bagaimana mereka, saudaraku dikasih Tuhan, begitu murah hati. Ayat 44 dikatakan dalam Kisah Rasul 2. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka saling mencukupi satu dengan yang lain. Bagaimana dengan kita? Yang terakhir, saudaraku dikasih Allah, yang keempat. Orang yang dibaptis Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka senantiasa hidup di dalam ucapan syukur. Mereka senantiasa dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Itulah lifestyle mereka, gaya hidup mereka. Selalu bersyukur, selalu bersukacita, selalu memuji Tuhan. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47, sambil memuji Allah, dikatakan di situ. Sambil memuji Allah ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Saudara kasih Tuhan, orang yang dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Bukan keluhan, bukan omelan. Saya percaya ketika kehidupan daripada orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu nyata, saudara. Maka apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 akan digenapi di akhir zaman ini. Firman Tuhan berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa Tuhan menambahkan tiap hari dengan orang-orang yang diselamatkan? Karena orang-orang yang tadinya belum selamat, ketika mereka melihat hidup daripada orang percaya, melihat hidup murid-murid Tuhan Yesus, para rasul, dan 3.000 orang yang pada waktu itu bertobat, mereka hidup dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku dikasih Allah. Maka firman Tuhan berkata, mereka disukai oleh semua orang. Dan itu menarik orang-orang percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Hidup mereka bukan jadi batu sandungan, tapi hidup mereka menjadi berkat. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya adalah Injil yang terbuka? Saudara dan saya adalah suratan yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mendorong kita semuanya, mari malam hari ini, saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, saudara yang sudah mengerti dan menyadari bahwa engkau sudah dibaptis Roh Kudus, karena engkau mengerti bahwa aku sudah berbahasa roh, sebagai tanda awal saudara dibaptis Roh Kudus. Mari hidupi kehidupan seorang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, berani memberitakan Injil, punya komitmen untuk senantiasa bersekutu, berdoa, dan belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan, dan menghidupinya. Itu yang terjadi dengan jemaat mula-mula. Mereka tidak hanya belajar firman, tapi mereka betul-betul menghidupi setiap firman yang mereka dengar dari pengajaran para rasul. Hidup seorang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka memiliki kemurahan hati. Adakah kemurahan hati dalam hidup kita? Adakah kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita? Adakah gereja peduli dan bergerak untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita?
Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya selalu dipenuhi dengan sukacita. Hidupnya dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah, ucapan syukur kepada Allah senantiasa. Bukan keluh kesah. Dan ketika orang-orang percaya di sekitarmu melihat hidupmu yang diubahkan, mereka menjadi gentar, mereka menjadi takut. Bahkan mereka bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Allah, sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah kisah nyata kehidupan seorang yang sangat terkenal sekali. Seorang pejuang kemerdekaan untuk bangsanya, yaitu India. Siapa gerangan? Dia adalah Mahatma Gandhi, saudara. Mahatma Gandhi muda, mempunyai panggilan dalam dirinya, berjuang untuk kemerdekaan dari bangsanya yang pada waktu itu dijajah oleh Inggris. Dia menggalang, saudaraku dikasih Tuhan, orang-orang untuk mereka bersama-sama mengusahakan bagaimana India merdeka. Dan apa yang dilakukan? Dia lakukan semuanya itu dengan cara damai. Nah, heran saudara, kenapa saya bilang cara damai? Karena setiap orasi yang dia sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu, seringkali dia mengutip khotbah daripada Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal 7. Bagaimana pada waktu Yesus berkhotbah di bukit pada para murid-muridnya, itu sering dia sampaikan dalam orasinya. Dan rupanya saudaraku, apa yang dilakukan ini menggelitik hati dari seorang misionaris yang bernama A. Stanley Jones. A. Stanley Jones, saudaraku, melihat, memperhatikan, mengapa sih Mahatma Gandhi seringkali berorasi dan seringkali mengutip khotbah Tuhan Yesus, tapi sementara dirinya belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Maka suatu saat ketika dia bertemu dengan Mahatma Gandhi, dia bertanya begini saudara, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Lantas Gandhi menjawab saudara, oh, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Sekali lagi. Dia menjawab, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Dia berkata, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh India menjadi Kristen hari ini. So, mengapa Mahatma Gandhi tidak suka dengan orang-orang Kristen pada waktu itu? Padahal dia begitu tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus. Tatkala Mahatma Gandhi muda bertugas di Afrika sebagai seorang pengacara, saudara. Dan Afrika ada sistem apartheid pada waktu itu. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, sebagai pengacara, dia membela hak-hak orang yang pada waktu itu ditindas di Afrika. Dan Gandhi muda pada waktu itu juga tertarik, saudaraku sekali lagi, dengan ajaran daripada Tuhan Yesus. Dia ingin mendalaminya. Dan suatu saat dia terdorong, saudaraku, untuk pergi ke gereja. Akhirnya dia memutuskan suatu hari Minggu pada waktu itu untuk pergi ke gereja. Pada waktu dia pergi ke gereja, begitu dia sampai di depan pintu gereja, saudara, ada penerima tamu di sana. Seorang yang berkulit putih. Dan apa yang terjadi? Bukannya Mahatma Gandhi dipersilahkan masuk. Asr ini, saudara, justru menolak mentah-mentah Mahatma Gandhi dan mengusir Mahatma Gandhi. Dia berkata, tempat ini enggak layak bagi orang kafir. Engkau tidak boleh ada di tempat ini. Kalau kamu tidak mau pergi, saya akan suruh orang-orang untuk mengusir kamu dari tempat ini. Sedihlah hati Mahatma Gandhi.
Dan itulah yang menjadikan dia bisa berkata, saya tidak pernah menolak Kristus, saya suka Kristusmu. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Saudaraku dikasih Allah, itu yang terjadi dengan Mahatma Gandhi. Ketika melihat kehidupan orang Kristen, dia tersandung. Namun malam hari ini saya percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, yang sudah dipenuhi Roh Kudus, seorang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, bukan menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar. Bukankah Tuhan berkata, engkau adalah garam dan terang bagi dunia ini? Mari saudaraku, jadilah garam, jadilah terang. Kita garami dunia ini, kita terangi dunia ini, supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus boleh kita tuntaskan. Selagi Tuhan memberikan kesempatan hidup buat saudara dan saya, mari tugas mulia, amanat agung yang Tuhan sudah berikan, mari kita kerjakan, kita tuntaskan. Roh Kudus menolong saudara, Roh Kudus memperlengkapi saudara, Roh Kudus akan memberikan keberanian pada saudara. Bahkan Roh Kudus memberikan kuasa kepada saudara untuk memberitakan kabar baik, menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan kepada setiap kami untuk kami dapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk memperlengkapi kami. Roh Kudus diberikan kepada kami untuk memberikan kuasa kepada kami. Dunamos itu, dinamit itu, kuasa yang dahsyat itu ada dalam diri setiap kami. Untuk kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Memberitakan kabar baik buat dunia ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa berkati setiap kekasih-kasih hamba-Mu malam hari ini. Dimanapun mereka berada. Kiranya kuat kuasa Roh-Mu menaungi mereka. Memenuhi mereka. Menguasai kehidupan mereka. Dan mereka boleh melangkah bersama-sama. Bergandengan tangan bersama-sama. Untuk bekerja bersama-sama. Menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami semuanya. Malam hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua belah tangan saudara. Kami percaya hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam diri kami. Oleh sebab itu, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.